Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, halo kawan-kawan semua, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya tidak vlog keluar ya, karena area saya itu di Sibu Sarawak masih zona merah. Ya, ini karena terindikasi ada beberapa orang yang terkena virus ya, yang meresahkan warga negara manapun untuk saat ini. Jadi daerah saya atau wilayah saya itu tepatnya di Sungai Merah Sibu Sarawak ini zona merah, jadi tidak bisa keluar lagi. Dan PKPB itu mulai diperketat lagi seperti itu ya. Jadi dalam PKPB itu ada beberapa perkara yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Oke, apa perkara-perkara yang atau sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam masa PKPB ini? Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Bajigur Porjo. Ya, kita semua tahu ya bahwa Malaysia itu memang sangat ketat sekali dalam mengawasi atau memperlakukan warganya agar terhindar dari virus yang meresahkan warganya. Jadi Malaysia itu saya rasa itu sangat ketat sekali ya, atau sangat bagus dalam pengawasan terhadap masyarakatnya atau warga-warganya. Jadi di sini saya akan berbagi informasi tentang hal-hal atau perkara yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam masa PKPB ya, atau kalau tempat kita mungkin ya PSBB seperti itu. Oke, saya akan bacakan sesuatu perkara atau perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam masa PKPB. Oke, saya akan bacakan untuk yang pertama ya, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Oke, yang pertama yang boleh kita lakukan, yang pertama yaitu keluar rumah terhadap 2 orang saja atas urusan kerja, kecemasan, dan beli barang keperluan. Nah, jadi ini kita kalau keluar rumah itu kita hanya diperbolehkan 2 orang saja dan tidak boleh lebih. Itu atas urusan kerja atau kecemasan dan beli barang keperluan, seperti misalnya belanja ke market itu hanya diperbolehkan 2 orang saja. Biasanya kan kalau kami itu kan, kalau para TKI itu di sini biasanya kalau belanja kan rame-rame ya sekalian ya. Itu tidak boleh kawan, sekarang tidak boleh karena yaitu tadi PKPB ya, itu diperketat dan tidak boleh lagi bersama-sama beramai-ramai pergi ke market untuk membeli barang kebutuhan. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah rentas daerah untuk bekerja. Nah, ini kita pergi ke luar daerah dalam urusan kerja, ini tidak boleh. Nah, kalaupun boleh itu perlu ada pas atau surat kebenaran. Nah, misalnya kita mau pergi ke luar daerah, misalnya saya ini di Sibu, misalnya mau ke Miri atau ke Kucing, itu harus ada surat keterangan yang jelas, dan itu pun harus ada surat keterangan dari dokter, yaitu seperti yang saya tahu seperti itu, harus ada keterangan kesehatan dan juga ada surat kebenaran, maksudnya maksud dan tujuannya itu apa. Itu boleh kita rentas keluar daerah
tapi harus ada pas atau surat kebenaran. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga, tapau makanan di restoran. Itu tapau, kalian tahu maksudnya tapau? Tapau itu kalau tempat kita adalah bungkus ya. Jadi kita diperbolehkan membeli makanan di restoran atau di warung-warung lah, di kedai makanan, tempat orang jualan makanan itu tapau. Tapau itu dibungkus, itu diperbolehkan tapi dibungkus. Nah, mungkin ada juga ya diperbolehkan makan di situ, tapi juga harus ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang berlaku. Oke, simak terus. Nanti kita akan baca sama-sama yang tak boleh. Oke, ini untuk 3 poin saja ya, untuk yang boleh kita lakukan dalam masa PKPB. Dan untuk yang season kedua itu yang tak boleh ya, yang tak boleh. Untuk yang tak boleh dilakukan dalam masa PKPB ini, untuk yang pertama adalah bergerak merentas daerah tanpa tujuan penting. Nah, kita pergi keluar daerah tanpa ada tujuan yang penting, kita tidak boleh atau tidak dibenarkan seperti itu ya. Misalnya kita pergi keluar daerah hanya untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, itu tidak boleh, tidak dibenarkan seperti itu. Oke, untuk yang kedua adalah hantar anak ke sekolah, university atau pusat jagaan. Nah, jadi kita tidak boleh menghantar anak ke sekolah, itu tidak boleh seperti itu. Dan untuk yang ketiga adalah makan beramai-ramai di restoran. Nah, ini kan tidak boleh. Kita makan beramai-ramai di restoran itu tidak boleh. Hanya dibenarkan 2 orang di setiap meja saja. Jadi boleh makan di restoran atau di kedai-kedai makan boleh, tapi hanya 2 orang saja. Dan itu pun harus tetap jaga jarak itu 1 meter. Jadi kita tidak boleh duduk berdampingan semasa kita makan di restoran atau di kedai. Tidak boleh duduk berdampingan, harus tetap ada jarak dan tetap memenuhi protokol kesehatan seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, untuk yang nomor 4 adalah beriadah di taman awam atau pusat rekreasi. Nah, beriadah istilahnya ya bersenang-senang ya, atau ya bersenang-senang di tempat umum, bertempat umum atau pusat rekreasi. Ya, misalnya kita rekreasi di tempat umum, itu tidak boleh, tidak dibenarkan untuk berekreasi di tempat umum ya. Karena namanya tempat umum itu kan tempatnya orang berkumpul ya, beramai-ramai. Itu kita tidak dibenarkan untuk berada di tempat seperti itu, karena itu sangat rentan dengan penyakit yang saat ini mewabah ke negara mana-mana ya. Jadi tidak boleh melakukan hal seperti itu. Oke, untuk yang poin seterusnya, untuk yang keempat adalah berkunjung ke rumah ibadat. Nah, ini sampai sekarang pun kami belum bisa pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat ya, karena memang tidak boleh. Dulu pernah boleh, cuma itu harus ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya hanya berapa orang saja, dan itu pun harus ada surat keterangan dari dokter bahwa kita itu sehat, kita itu pokoknya keterangannya kita sehat, ada surat dari kedokteran kalau kita mau beribadah ke masjid seperti itu. Dan itu pun dibatasi orangnya, tidak banyak gitu.
hanya beberapa orang itu yang saya tahu seperti itu. Jadi untuk selama ini ya kami belum bisa beribadah di masjid atau sholat Jumat di masjid. Oke, untuk yang selanjutnya adalah menghadiri atau menganjurkan majelis sosial seperti kenduri kawin. Nah, ini kalau misalnya ada orang punya hajat nikahan atau resepsi pernikahan, kita tidak boleh datang, ini kasihan juga ini yang punya hajat kalau macam itu ya, kasihan juga. Tapi ya mungkin boleh sih, boleh, cuma kita mesti pakai inilah protokol kesehatan seperti itu ya. Mungkin ya seperti apa, kalau mungkin di tempat kita kan antara laki-laki dan perempuan harus mempelai laki dan mempelai perempuan itu harus ada jarak dan harus pakai masker seperti itu ya. Kalau di sini mungkin boleh sih, tapi syaratnya apa juga saya kurang tahu, atau mungkin sama sekali tidak boleh, saya juga kurang tahu untuk ini ya. Nah, yang jelas seperti itulah. Dan kami sebagai TKI itu ya gimana ya, sebagai seorang TKI ya istilahnya kami mematuhi untuk peraturan ini ya. Bahkan di kilang kami itu, di tempat saya bekerja itu, keluar masuk di kilang itu harus pakai masker, dan kalau yang ketahuan tidak pakai masker itu kita didenda 100 ringgit kawan, 100 ringgit. Wah sayang ya kalau 100 ringgit. 100 ringgit itu ya kalau kurs rupiah 300.000 lebih. Wow. Janganlah ya, karena ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing gitu. Jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku agar ya semuanya lancar lah. Kita jaga kita seperti itu. Oke, itulah tadi ya beberapa hal atau beberapa perkara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam masa PKPB. Kalau tempat kita ya PSBB seperti itu ya. Jadi di Malaysia ini ya kita tahu sendirilah, memang suatu peraturan itu sangat ketat, apalagi dalam masa-masa seperti ini ya. Jadi kita wajib untuk mengikutinya, kita wajib patuh agar semuanya ya berjalan lancar seperti itu. Dan istilahnya kita menjaga kita jaga diri kita, itu berarti juga menjaga orang lain. Oh ya kawan, dan ada yang saya lupa itu ya, untuk yang tidak patuh ya, yang tidak patuh itu bisa dikenakan denda sebesar 1.000 ringgit, atau kurs rupiahnya itu ya sebesar kurang lebih 3 juta lebih lah, 3 juta lebih. Wow. Atau mungkin juga bisa dipenjarakan ya, dipenjarakan selama 6 bulan, 6 bulan penjara. Atau bisa juga kedua-duanya, yaitu didenda 1.000 ringgit dan dipenjara 6 bulan. Wow. Oke ya, terima kasih sudah menonton video dari channel Bajigur Porjo, dan untuk yang belum subscribe tolong bantu subscribe, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, itu informasi dari saya, banyak salah mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.